Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kepailitan. Tetapi terlebih dahulu, materi yang akan kita bahas itu mengenai pengertian kepailitan. Pada pokok undang-undang tentang kepailitan yang telah diubah oleh Perpu nomor 1 tahun 1998 disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tujuan dari kepailitan. Apa saja sih tujuan dari kepailitan tersebut? Tujuan dari kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Di sini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip hukum. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip hukum tersebut? Di sini prinsip-prinsip hukum yang pertama yaitu prinsip kesinambungan. Penyelenggaraan persidangan pada pengadilan niaga harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua, prinsip persidangan yang baik. Hendaknya prosedur persidangan pada pengadilan niaga dilakukan secara cepat, efektif, dan terekam dengan baik. Yang ketiga, prinsip putusan yang baik. Putusan yang akan dibacakan oleh pengadilan niaga harus sudah dibuat secara tertulis pada saat ditetapkan, serta memuat secara lengkap pertimbangan dan dasar hukum yang mendasari putusan tersebut. Dan yang terakhir, prinsip pengarsipan. Agar putusan pengadilan niaga dapat diterbitkan secara berkala, pengarsipan putusan pengadilan niaga yang baik harus diselenggarakan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Yang pertama, pihak pemohon pailit. Menurut pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satunya sebagai berikut. A. Pihak debitur itu sendiri. B. Salah satu atau lebih dari pihak kreditur. C. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum. D. Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank. Yang kedua, pihak debitur pailit. Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih. Yang ketiga, hakim niaga. Perkara kepailitan pada tingkat pertama diperiksa oleh majelis hakim, tidak boleh hakim tunggal. Pada pasal 301 ayat 1. Hanya untuk perkara penagihan lainnya, yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat pengadilan pertama, yang boleh diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan kedua Mahkamah Agung dalam pasal 301 ayat 2. Hakim majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada pengadilan niaga, yakni hakim-hakim pengadilan negeri yang telah diangkat menjadi hakim pengadilan niaga berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung dalam pasal 301 ayat 2. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim. A. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum. B. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang terjadi lingkup kewenangan pengadilan. C. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. D. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan dalam pasal 302 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan. Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta dan kepailitan. Yang pertama, hakim pengawas. Tugas hakim pengawas adalah menguasai pengurus dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Dan sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas-tugas dan kewenangan hakim pengawas sebagai berikut. A. Memimpin rapi verifikasi. B. Menguasai tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut. C. Menyetujui dan menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh kreditur. Yang D. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan niaga yang memutuskan perkara itu. Yang kedua, kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Dan karena peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Yang dapat bertindak menjadi kurator sebagai berikut. A. Balai Harta Peninggalan atau BHP. B. Kurator lainnya. Yang ketiga, panitia kreditur. Panitia kreditur adalah pihak mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Ada dua macam panitia kreditur. Yang A, panitia kreditur sementara. Dalam pasal 72 UUK dan PKPU disebutkan dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara yang terdiri dari 1 sampai 3 orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Yang dimaksud dengan kreditur yang sudah dikenal adalah kreditur yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Yang B, panitia kreditur tetap.
dalam pasal 72 UUK dan PKPU menyatakan bahwa setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan pada para kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap. Keputusan pilot dan akibat hukumnya. Putusan pernyataan pilot berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepilotan harus dihentikan seketika, dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Adapun akibat hukum kepilotan. Yang pertama, kekayaan debitor pilot yang masuk harta pilot merupakan sita umum atas harta pilot yang dinyatakan pilot menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilotan dan PKPU. Harta pilot meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pilot diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitur pilot selama kepilotan. Kedua, kepilotan semata-mata hanya mengenai harta pilot dan tidak mengenai diri pribadi debitor pilot. Misalnya, seseorang dapat melangsungkan pernikahan meskipun telah dinyatakan pilot. Ketiga, debitor pilot demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pilot sejak hari putusan pilot diucapkan. Keempat, segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pilot diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pilot kecuali jika menguntungkan harta pilot. Kelima, harta pilot diurus dan dikuasai kurator untuk keuntungan para kreditor dan debitor, dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepilotan. Pencocokan piutang. Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepilotan, karena dengan pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor, yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan pernyataan pilot mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikianlah hasil pembahasan materi kita mengenai kepilotan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.